Halo teman-teman semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Dan di sore ini yang mendung dan sebelum maghrib, gue pengen berbagi tentang nomor rangka. Biasanya kan nomor rangka itu kita lihat tuh 5 tahunan sekali ya, ketika plat nomor habis atau ketika kita mau beli mobil bekas. Biasanya kita cocokkan tuh nomor rangka yang ada di mobil dan yang ada di STNK. Dan sebenarnya apa sih arti dari deretan 17 digit yang kombinasinya itu angka dan huruf? Artinya apa sih? Sebenarnya dari 17 digit itu ada kode-kode yang bisa kita tahu ya. Artinya kita bisa tahu kapan mobil itu dibuat, kemudian mobil itu dirakit di mana, dan juga kita bisa tahu nomor sasis atau maksud gua kode sasis dari mobil tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya di Indonesia itu kan ada biasanya 17 digit ya nomornya ya. Itu mengacu ke standar ISO 3779. Jadi nggak asal ngasih nomor plek gitu aja ya, tapi juga ada standar internasional yang mengaturnya. Dan di Indonesia ini standar ISO yang digunakan adalah 3779, di mana ISO tersebut mengatur kendaraan yang ada di kawasan Asia dan Eropa. Jadi apa sih arti dari rangkaian 17 digit tersebut? Langsung kita bahas aja ya. Jadi semisalkan itu nomor rangkanya itu kayak di Panther itu MHC TBR 54 E1K 212 1. Intinya ada 17 digit ya. Dan dari 17 digit itu menurut ISO 3779, susah banget gue nyebut angka ya, 3779 itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu di 3 digit awal, itu merupakan bagian dari World Manufacturer Identifier. Di bagian ini kita bisa tahu produsen apa yang bikin mobil ini. Kemudian dari digit ke-4 sampai dengan ke-9 itu merupakan bagian dari Vehicle Descriptor Section, dimana di bagian ini biasanya pabrikan menyertakan deskripsi kendaraan tentang platform apa yang digunakan, kemudian transmisi apa yang digunakan, kemudian kode bodi yang digunakan, dan lain-lain. Di bagian ini setiap produsen biasanya mempunyai sistem atau caranya sendiri-sendiri untuk mendeskripsikan kendaraannya melalui angka-angka itu ya, kode-kode itu. Dan biasanya informasinya ini nggak terlalu luas dibagikan nih di bagian Vehicle Descriptor Section ini. Kemudian dari digit ke-10 sampai yang terakhir itu disebut dengan VIS, Vehicle Identifier Section kalau nggak salah ya. Kalau gua salah lo bisa perbaiki dengan komen di bawah. Nah, di bagian VIS ini kita bisa tahu tahun pembuatan mobil dan serial numbernya. Tapi kalau serial number ini biasanya kan cuma terdiri dari huruf-hurufnya. Oke, langsung aja kita bahas di bagian World Manufacturer Identifier. Nah, di bagian World Manufacturer Identifier ini kita bisa tahu di mana mobil ini dirakit. Semisalkan tadi di Panther gue itu MH. MH ini merupakan kode dari negara pembuat atau perakit mobil ini ya. Kalau di Indonesia ini biasanya kodenya itu MF sampai dengan MK. Kalau di Jepang itu JA sampai dengan JO. Kalau di Jerman WA sampai dengan WO. Pokoknya kodenya itu banyak, di negara itu beda-beda. Lo bisa lihat kodenya di sini nih, table ini. Dan kemudian lanjut ke digit ketiga, itu merupakan kode dari produsen pembuat mobil. Kayak semisal kalau Toyota itu biasanya kodenya itu MHF, kalau di Isuzu MHC, kemudian Honda itu MHR, Nissan MHB, dan Daihatsu itu MHK. Itu kode-kode dari mobil-mobil yang dibuat di Indonesia ya, artinya bukan mobil-mobil CBU. Kalau CBU itu kodenya itu bisa beda-beda lagi. Kemudian lagi di bagian dari digit ke-4 sampai dengan ke-9 tadi yang gue bilang itu disebut dengan Vehicle Descriptor Section, dimana di bagian ini
merupakan bagian yang berisi informasi tentang kode sasis, kemudian platform mobil yang digunakan, dan juga transmisi yang digunakan, dan lain-lain ya. Beda-beda, tiap produsen itu beda-beda dalam menyertakan informasi melalui kode-kodenya itu. Kayak semisal di Panther ini kita bisa tahu dengan jelas kode sasis yang digunakan. Misalkan di sini TBR 54 itu kan jelas ya kalau Panther itu emang menggunakan kode sasis TBR. Kemudian di sini ada F. F ini kalau di Isuzu ya, kalau di Panther ini menandakan semacam kode kalau mobil ini long wheelbase. Kalau yang short wheelbase kayak gua ini, itu kodenya biasanya E. Jadi kalau Panther tuh, kalau yang ini buat yang kapsul ya, buat yang kapsul itu kalau lo mau beli nih, kalau kodenya F itu biasanya menandakan mobil itu long wheelbase. Kalau yang E itu short wheelbase. Kayak misalkan gua nih kan SV nih, short wheelbase, jadi kodenya itu E. Kemudian lanjut ke digit ke 10. Di digit ke 10 ini, di mobil gua ini ada angka 1. Berarti mobil ini buatan tahun 2001. Kok bisa? Nah, jadi di digit ke 10 ini merupakan kode dari kapan mobil ini diproduksi. Artinya ada kode-kodenya ya, kayak misalkan 1 tuh 2001, 2 2002, 3 2003, 4 2004, dan seterusnya. Pokoknya kodenya lo bisa lihat di sini nih. Setelah 1 tadi ada huruf di sini, huruf K. Jadi di Isuzu ya, kalau di tempat lain mungkin berbeda, tapi di beberapa produsen kayak Daihatsu, Nissan itu biasanya ini sama ya. Kalau di sini K nih, artinya K itu kode dari Jakarta, karena Panther itu dirakit di Pulau Gadung, makanya dikasih kode K. Dan di beberapa mobil kayak di Xenia dan beberapa Nissan itu kodenya J, artinya Jawa Barat. Dan itu kode-kode dari mobil ya, dan beda-beda nih, di bagian ini beda ya. Kemudian di bagian selanjutnya, di sisa digitnya merupakan serial number, urutan produksi mobilnya lah. Itu kode dari Isuzu Panther. Gimana kalau kode mobil-mobil lain, artinya Toyota, Daihatsu? Sebenarnya di beberapa bagian kayak di World Manufacturer Identifier itu kodenya kita bisa sama-sama memecahkan ya, artinya mirip dan atau bisa dibilang hampir samalah. Kemudian di digit ke 10-nya itu kode, pasti ada kode kapan mobil itu diproduksi. Nah, sebagai contoh, semisal di Kijang Innova itu contohnya nomor rangkanya itu MHF XW 4267 C2238794. Nah, di sini kan jelas nih MHF. F kan kode dari Toyota ini. Kemudian lagi di sini juga tertera kode sasis ya, kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman Kijang ada yang paham nomor sasisnya, monggo komentar di bawah. Di sini kalau yang gue tahu ya, kode sasisnya itu 42G. Itu buat yang Kijang Innova tipe G. Kalau yang J, tipe J itu kalau nggak salah kodenya itu 40. Yang V 43 dan yang E itu 41. Itu kalau gua nggak salah ya. Kalau teman-teman ada yang ngerti dan lebih tahu dari gua, sok monggo komentar di bawah. Kemudian lagi di digit ke-10-nya ini angkanya berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di C ini merupakan kode dari kapan mobil ini diproduksi. Jadi kalau C itu gue lupa kodenya berapa. Teman-teman bisa ngeliat tadi di table yang gue kasih tadi. Dan itu merupakan arti-arti dari mobil, dari nomor rangka mobil yang dibikin Indonesia. Kalau di CBU mungkin beda lagi, tapi tetap yang di 3 digit awal itu biasanya sama. Artinya bisa lu pecahin kode-kodenya. Dan juga di digit ke 10 itu kodenya ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman kalau semisal mau beli mobil bekas. Artinya meminimalisir kita untuk tertipu. Semisal di STNK ini tertulisnya misalkan kodenya mobil ini dibikin tahun 2003. Semisalkan di STNK itu 3, tapi ketika kita lihat di nomor rangka itu kok
angkanya 1, artinya ada kejanggalan. Nah, itu dia yang hari ini gue share di sini. Gue cuman berbagi, nggak nempatin diri gue sebagai orang yang lebih pinter dari lu, karena gue yakin ada bagian yang gue tahu lu nggak tahu, dan juga ada bagian yang lu tahu dan gue nggak tahu. Jadi kita saling berbagi aja, dan jangan sungkan untuk komentar di bawah kalau teman-teman ngerasa ada yang lebih tahu. Kita saling berbagi. Itu dulu vlog dari gue, semoga bermanfaat. Kalau gue ada yang salah, mohon perbaiki di kolom komentar. Sekian dulu, udah mau maghrib. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.